Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai acara nih, kita mau sapa dulu nih di sini nih. Ada yang dari luar Bandung nggak? Kok domisilinya di mana kok? Aku di Jakarta, Kak. Masya Allah. Ini nih bisa nih di kolom komentar nih dari mana aja nih pesertanya nih. Alhamdulillah nih kok udah pada mulai masuk ya para pesertanya. Wah, ini ada dari mana aja? Halo Ada semuanya. dari wah, ini ada Azwar Zakir Ahok nih. Dari mana nih Kak nih? Wah, ada yang dari Balikpapan. Ini dari Garut nih. Oh, Tasik. Wah, ada yang dari Turki. Masya Allah. Turki hadir, Masya Allah. Aja nih. Dari luar negeri juga ada. Ya, halo Garut. Halo yang dari Balikpapan. Masya Allah. Dan hari ini nih, mungkin di hari ini Kokoh mau cerita nih tentang pengalamannya nih. Kan alhamdulillah kan kita kan gara-gara pandemi kan nggak bisa ini ya haji ya Koh ya. Nah, iya, nggak bisa haji, betul banget. Pengalamannya nih tentang dulu waktu pas kuliah di Madinah gimana, terus suasana haji ini, terus mahasiswa di sana tuh gimana pas nyambut pas hari haji ya. Alhamdulillah besok udah masuk hari Arafah ya. Gimana nih pengalamannya Koh gitu di sana, Masya Allah. Silakan Koh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama yang saya hormati teman-teman semua. Ustadz udah gabung belum ya? Ustadz Kiai Ahmad belum gabung ya, Mbak ya? Lagi taziah dulu, ada yang meninggal. Lagi taziah. Mungkin Bang Fakih udah gabung kok tadi saya ngelihat. Iya. Lagi Oke, baik. Ini sudah ada namanya. Dan yang saya hormati juga Ustadz Fakih, dan juga buat teman-teman yang ikut bergabung di acara Zoom Spirit of Haji, Mbak ya. Iya, betul. Terima kasih juga buat panitia Darul Quran Bandung ya, Mbak, yang telah mengundang saya waktu itu di Instagram. Makanya alhamdulillah insya Allah waktunya kosong dan akhirnya saya bisa ikut bergabung. Ya. Iya, karena inspiratif banget nih kok. Jarang-jarang nih orang Chinese kuliah di luar negeri di Madinah apalagi nih. Malah banyak yang nyangka kalau nggak kuliah di Korea, di Jepang, di Cina malah. Ya, nah, iya. Jadi pertama-tama saya mau mengenalkan diri juga background saya, Mbak, juga bagaimana. Nama Firdaus Sanusi, umur 26 tahun, lahir di Jakarta, dan sekarang kesibukannya aktivitas lagi bantu-bantu ini juga di Ormas PT, dan lagi melanjutnya juga S2 di Jakarta. Masya Allah. Nah, terus tadi Mbak Tanti bilang, alhamdulillah aku tuh kemarin baru selesai, Mbak. Tahun kemarin baru pulang kebetulan. PT apa ya? PT? Mau tahu dong PT apa sih? PT. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Masya Allah. Di sini mungkin ada hadir ya? Yang ngikutin kajian ya, Persatuan Islam. Iya, betul. Kemarin juga dikasih di grup informasi juga pada ketuanya itu yang tadi bicara. Iya. Kebetulan yang tadi ngomong ayah saya, Mbak, kebetulan. Iya. Hebat banget. Nah, alhamdulillah aku juga di PT, di organisasi itu juga ada bantu-bantu, Mbak, karena kan di situ banyakkan mualaf. Masya Allah. Dan terus tadi Mbak Tanti bilang, iya tahun kemarin tuh baru pulang, sekitar bulan Juli, dan udah setahun. Jadi alhamdulillah ini sekarang bulan Juli aku baru setahun di Indonesia gitu. Masya Allah. Dan saya selama kuliah di Madinah tuh 5 tahun, total 5 tahun. Jadi saya mau cerita di sini sebelum saya ke Madinah dan proses ke Madinah dan sudah sampai di Madinah
Wah, Masya Jadi Allah. Gimana nih kok? ada 3 nih. Jadi saya tuh alumni sekolahan di Al Haramain Saudi Academy. Pernah dengar, Mbak? Jadi sekolahan itu di Cipinang Cibedak, daerah Jakarta Timur. Jadi sekolahan itu punya yang bangun tuh Saudi dari Riyadh. Riyadh. Nah, jadi ketika saya waktu itu masih kecil, saya sebelumnya sekolah di swasta emang. Nah, habis itu ketika saya mau naik kelas 1, saya disuruh pindah sama orang tua ke ada nih namanya sekolahan Saudi, yaitu Al Haramain. Nah, alhamdulillah saya masuk ke situ, itu sekolahan itu dari TK dan sampai SMA sampai lulus. Nah, kebetulan aku di sana alhamdulillah sampai lulus, Mbak, di sana. Aku tanya nih kok, berarti kokoh dari kecil udah Islam ya? Biasanya kan kalau yang kokoh-kokoh kan mualaf kayak gitu. Iya, alhamdulillah dari lahir sudah Muslim, dari lahir. Yang mualaf papa. Gitu. Mama juga dari suku Sunda tapi ada keturunan Chinese-nya juga. Masya Allah. Gitu. Nah, jadi ketika aku masih di sekolah Haramain itu kan itu sekolah itu conversation-nya pakai bahasa Arab juga, Mbak. Nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi saya juga dari kecil kayak udah dikasih tahu nih bahasa Arab kayak seperti ini gitu. Nah, di situ pas ketika saya sekolah di situ saya juga punya gejala, saya tuh nggak bisa baca bahasa Indonesia waktu itu, nggak bisa baca alfabet sempat. Jadi karena waktu itu di sekolah Haramain nggak dikasih pelajaran bahasa Indonesia, jadi saya sekolah lagi di swasta. Karena kalau sekolah Haramain itu liburnya tuh sekalian libur 4 bulan, karena sekolahan itu ikutin kurikulum yang di Saudi. Jadi libur 4 bulan, makanya saya sekolah lagi di swasta. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bahasa Indonesia baca. Karena orang tua juga khawatir. Jadinya nggak bisa bahasa Indonesia gitu kok? Nggak bisa baca sih, bahasa Indonesia, tapi nggak bisa baca alfabet. Kayak dulu tuh bacanya ibu, tapi aku kebalik dari kanan jadi ubi. Oh gitu. Oh ya kan kalau Arab kan yang dari kanan ya kok. Iya, begitu dari kanan gitu. Makanya kata orang tua, wah nih khawatir kan gitu buat kedepannya. Makanya di sekolahin lah waktu itu di swasta gitu 2 tahun. Alhamdulillah bisa gitu. Nah, singkat cerita aku di sana sampai lulus gitu. Pas ketika di sana juga sampai lulus. Oh ya, sebelum itu juga sempat di sana pas jadi di sekolah Haramain itu juga yang namanya bahasa Arab. Jadi di keluarga tuh kan nggak ada bahasa Arab, nggak ada yang bisa bahasa Arab gitu. Jadi itu masih les juga gitu. Karena waktu itu sama sekali tuh benar-benar tuh dari nol bahasa Arabnya. Dan kebetulan juga alhamdulillah ibu juga sempat sekolah lagi, kuliah lagi di LBIQ buat waktu itu nge-baking bahasa Arab aku biar inilah, maksudnya biar bisa lah gitu. Nah, setelah itu kompak ya, peran orang tua, terus peran kemampuannya Kokoh sendiri itu jadi mendukung Kokoh bisa sampai meraih cita-citanya ya kok. Betul. Alhamdulillah orang tua pun juga mendukung. Sampai waktu itu ibu juga sampai kuliah di LBIQ lagi gitu, bahasa Arab lagi dibelajar buat ngeinin aku gitu. Nah ya udah setelah kayak gitu aku juga dibantu sama les di luar sekolahan Al Haramain itu. Nah udah les, alhamdulillah setelah SMP baru ya 2 SMP 1 SMP baru bisa belajar sendiri lah gitu, baru ngerti apa yang dipelajarin segala macam gitu. Singkat cerita itu sudah pas kelas 3 SMA waktu itu ditanya sama kepala sekolah di Al Haramain ya, Firdaus kamu setelah ini mau lanjut di mana gitu. Nah saya punya tekad saya mau kuliah di Arab Saudi gitu. Pokoknya dibilang udah di Saudi ya gitu ya. Di mana gitu. Ya udah di mana aja yang penting di Saudi gitu. Alhamdulillah waktu itu didaftarin di 3 kota, Madinah, Mekah, Riyadh gitu. Dan jodohnya di Madinah
ya udah alhamdulillah jodohnya didapetnya di Madinah dengan kepala sekolah yang ngurusin semua gitu. Jadi saya ditanyain sama kepala sekolah, kenapa emang mau kuliah lanjut di Saudi? Karena saya waktu itu bilang saya tuh demen bahasa Arab, Ustaz, saya bilang gitu. Karena saya nggak mau nanti kalau lanjut di Indonesia bahasa Arab saya tuh jadi jadi takut hilang gitu. Karena dari orang tua juga kebetulan kan kakak dua kuliah di Cina nih, Kak Mbak. Kuliah di Cina, jadi dua Mandarin, dua Arab gitu. Jadi kakak sering bilang kalau lu mau bahasa asing lancar, lu harus ke negaranya langsung gitu. Nah ya udah makanya saya punya tekad saya harus ke Saudi gitu. Nah dengan prosesnya itu waktu itu saya nunggu 1 tahun 3 bulan Mbak. Jadi nggak langsung direct langsung. Berarti sempat nggak kuliah dulu ya kok? Iya, sempat nggak kuliah dulu dan setahun itu sih galau juga sih. Saya tuh mau cepet-cepet gitu kuliah ke Madinah nih kapan gitu keterimanya gitu. Waktu itu juga perjuangan kayak nanya-nanya ke sana kemari, teman-teman semuanya ini kapan ya gue udah daftar gini tapi gue kok belum kepanggil gitu. Nanya lah sendiri. Dan alhamdulillah setelah bulan Januari ya, awal-awal Januari itu 2015 keluar tuh nama Firdaus Sanusi kubulnya di Universitas Islamik Madinah, Jamiah Islamiyah bil Madinah. Nah waktu itu temen yang ngasih tahu gitu, temen yang ngasih tahu pagi-pagi, teleponin saya baru bangun tidur, saya ada namanya, selamat ya antum ada di urutan nomor 149 yang keterima di Madinah. Nah ya udah setelah itu pagi-pagi saya ngibrit dari atas kamar ngasih tahu orang tua gitu, saking gembiranya kayak gitu, kayak mimpi gini, pas bangun juga nyubit paha juga sih gitu, sakit kan nih beras. Kayak mimpi kan nih, mimpi apa beneran ya gitu, kayak nyubit kayak nabok pipi juga sakit nyata ya, nyata nih beneran gitu kan. Makanya saya waktu itu langsung ke bawah bilangin orang tua juga langsung gembira, akhirnya sujud syukur gitu dan semuanya keluarga seneng. Dan nanya lah waktu itu informasi-informasi itu udah 50% jadi ke Madinah gitu. Wah ini tinggal 50% lagi nih gitu kan. Nah pas 50%-nya lagi apa nih yang belum, calling visa. Ternyata aku nanya-nanya lagi calling visa nunggu lagi 2 mingguan, hampir 3 minggu. Nah alhamdulillah nunggu 2 minggu 3 minggu ya ada turunlah calling visa itu Kak. Nah, calling visa itu turun, itu udah 75%. Udah hampir ke sana gitu. Tinggal tiket nih gitu. Sebelum itu kan biasanya kalau yang ngurusin kuliah di Madinah tuh Ustadz almarhum rahimahumullah yang kemarin baru meninggal, Ustadz Baharmus. Nah, itu beliau yang ngurusin semua mahasiswa yang ke Madinah gitu. Nah, aku kebetulan ngasih berkas juga nih ke Ustadz Baharmus gitu kan, Ustadz saya malah ke tempat beliaunya langsung, saya bilang Ustadz saya bisa gak ngurusin sendiri gitu. Terus itunya saking kayak pengennya banget loh gitu, maksudnya kayak aduh nih gergetan nih, aduh udah 50% keluar keterima, udah calling visa gitu, terus apalagi yang ditunggu kan gitu. Ya udah saya nanya-nanya, akhirnya saya ngambil berkas ke Ustadz Baharmus. Waktu itu Ustadz ya udah nih antum kalau bisa urus sendiri bisa. Nah insya Allah kebetulan waktu itu kan saya kabarin tuh Kepsek Al Haramain. Nah saya kasih tahu tuh semua nih Ustadz nih udah semuanya datanya udah keterima gini. Ya udah diarahin, alhamdulillah sama Kepseknya dibantu ini. Nah setelah itu kirim saya tuh visa student tuh lama gitu sampai berhari-hari, ternyata cuma 1 jam nunggunya. Saya tuh kemudahan gitu, dan prosesnya pun visa student kan ribet kan, mesti ada injasnya lah segala macam dan yang lain gitu. Dan saya tuh alhamdulillah dimudahin, cuma nunggu 1 jam saya sampai udah, saya bilang kan waktu itu di kedutaan Saudi, ini udah visanya udah, ini tulisannya maktub
Pak Talib gitu, kata visa Talib katanya itu. Oh iya, ini visa student nih kata gitu. Nah terus habis itu dikasih tahu, ya udah berangkat katanya. Tiketnya udah keluar kan? Ah, tiketnya udah keluar. Belum, saya bilang. Nah, biasanya kan kalau maba itu di UIM dapat tiket gratis Mbak ke sana kan, maba. Di Madinah ya? Di Madinah dapat tiket gratis. Saya nunggu itu tiket itu, coba nunggu 2 hari atau 3 hari lagi kata gitu. Ya udah saya tunggu, kata papa. Kalau waktu itu saya bilang sama ke papa udah berangkat pakai tiket sendiri aja, katanya kan waktu itu gitu. Tapi ada yang bilang temen tunggu bentar lagi keluar. Alhamdulillah keluar Mbak tiketnya, tapi tiketnya nggak serentak semuanya. Karena namanya rombongan, saya juga pesimis kan gitu. Ya paling nama gue aja 149 kemarin. Mungkin tiketku bawah-bawahan kali ya. Gitu. Nah, saya nyoba lah, ada informasi tiket Saudi ini buat maba udah keluar. Saya cobalah ke Saudi Airlines waktu itu sama ayah saya kan. Saya nanya-nanya, Mbak, maaf, ini ada yang tiket saya gak? Namanya Firdaus Sanusi. Pas dicek, oh ada Mas nomor 7. Wah, saya kaget kan. Tiket saya udah keluar Mbak. Iya katanya, udah katanya. Terserah mau pilih tanggal berapa. Visanya udah kan? Udah. Saya kasih lihat. Ya udah pilih tanggal. Nah, itu akhir Januari, terus saya pilih tanggal 11 Februari. Gitu. Era 11 Februari ke sana, itu juga nggak sama rombongan, Mbak, single fighter. Saya iya. Biasanya maba sama rombongan, saya single fighter. Bismillah. Saya sama orang tua juga doain Pak ya, Daud mau kuliah gitu. Benar-benar kan masih kosong. Alhamdulillah sebelumnya udah pernah umrah sih. Jadi kan udah nggak kaget gitu. Dan itu juga alhamdulillah bisa bahasa Arab, jadi aku nanya-nanya juga gitu ke pihak sana. Alhamdulillah sampai di Madinah lah gitu. Waktu itu ada senior yang jemput aku di bandara gitu. Dan semuanya ngurusin dari rumah sakit, asrama, jurusan, itu semuanya ngurus sendiri. Malah tuh nggak ada. Banget berarti. Iya, itu juga ngurus sendiri tuh senior nggak enak sih mau minta tolong kan, karena kan juga ada kesibukan kelas segala macem gitu kan. Itu benar-benar tuh sendiri kayak aduh nih nanya sama orang di jalan, Aina Mustasfa gitu, di sono bilang gitu. Ya udah, terus mau fakultas apa kan gitu. Waktu itu fakultas aku di sana dakwah usuluddin gitu. Aku ke fakultas dakwah usuluddin tuh sendiri. Ini kalau mau maba pokoknya nanya-nanya lah gitu. Itu kayak belajar sendiri sih gitu. Kayak ya Allah kayak Kokoh yang mahasiswa yang Chinese sendiri apa ada banyak di sana orang Chinese-nya? Kalau di Universitas Madinah. Di sana tiap tahun dikasih jatah, Kak. Negara manapun dikasih jatah. Gitu, dikasih jatah Indonesia berapa, dari China pun juga ada gitu. Tapi dikit 50, 60. Kalau Indonesia bisa sampai 200, 300 orang. Gitu. Ya, tapi yang kebetulan dari di sini tuh ada beberapa rumah tahfidz yang ikut nih. Nah, teman-teman semua nih bisa jadi motivasi nih kayak Kak Firdaus nih buat nanti kuliah di Madinah. Masya Allah nih impiannya nih kuliah di Madinah nih. Ada dari rumah tahfidz tuh tadi tuh dilihat tuh pas masuk Zoom ada nih Ponpes Tahfidz Al Aska. Nanti bisa nih termotivasi dari Koko. Ya silakan Kok. Iya. Nah, setelah saya sampai di Madinah, ya udah saya urus semuanya gitu dari semua asramanya. Dan waktu itu pas lagi ke mana ya universitasnya, fakultasnya ditanyain mau jurusan apa, Dausudin. Saya ke fakultasnya, saya masuk. Tapi kebetulan fakultasnya itu sudah jalan 2 bulan ini pelajaran. Jadi saya sempat kayak bingung sih, sempat kayak nih sampai mana ya ngikutin pelajarannya bagaimana. Ya walaupun dosen ngerti ngomong apa, tapi saya itu masih kebingungan. Nah, di situ saya waktu itu telepon orang tua, telepon ayah gitu. Kayak apa nih Daus masih kebingungan gimana? Ya udah kata ayah bilang
senyamannya kamu aja kuliah di Madinah gimana, ya jangan terpaksa gitu. Nah ya udah, saya waktu itu izin ke bagian fakultas, saya bilang mau pindah ke ini nih, memperkuat agama, memperkuat bahasa. Itu mungkin teman-teman kalau yang di sini ada yang tahu namanya Ma'had Lughah gitu, Ghair Nafiqin gitu. Nah saya di situ yang belum bisa bahasa sebenarnya 2 tahun dulu, habis itu baru D3, habis itu baru S1. Nah tapi saya cuma ngambil tahun karena udah ada basic, takut nanti ke depannya takut gimana-gimana. Jadi saya memutusin buat ambil memperkuat bahasa dulu sambil baca lingkungan dan segala macam. Itu baru lanjut ke fakultas. Itu. Dan besok kebetulan itu hari Arafah ya, teman-teman semuanya. Jadi di sana juga kebetulan mahasiswa Madinah biasanya tuh ngambil liburan di Indonesia, nggak semuanya, karena di sana setiap sebelum COVID ya waktu itu ya, sebelum COVID itu liburan kita tuh 4 bulan, dari Syawal, Ramadan, dari Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Nah itu 4 bulan setengah, malah hampir 4 bulan setengah gitu. Tapi kita ngambil semua, alhamdulillah kita bisa haji gitu Mbak. Oh, Masya Allah. Jadi mahasiswa di sana sekalian haji ya, kok rata-rata? Sekalian haji, betul, alhamdulillah. Lebih nih. Jadi kalau ingat nostalgia Spirit of Hajj karena gimana kita waktu itu, aku nostalgia juga di sana haji, Masya Allah, apalagi pas di Arafahnya ya. Jadi Masya Allah kalau pas di Arafah yang aku rasain itu bener nikmat banget. Jadi nikmat sekali gitu pas di Arafah, nggak bisa diungkar dengan apa ya, dengan kata-kata gitu, nggak bisa. Jadi Masya Allah, jadi Spirit of Hajj buat orang ke sana tuh kayak aku yang ngerasain sendiri gitu. Dan terakhir ke sono pas sebelum balik kayak ya udah yang dipikirin kapan ya bisa balik ke sini lagi ya gitu. Kapan ya kayak bisa haji lagi gitu. Kita kan nggak tahu ke depan kan seperti apa gitu. Yang dipikirin sih itu aja, orang-orang haji ada yang nunggu berapa tahun, ada yang haji plus dengan nominal segini gitu. Saya tuh aduh gimana ya, maksudnya bisa gak ya gue haji lagi gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Pengalamannya Pak Firdaus ya, Masya Allah nih, jadi inspiratif nih buat kita di sini. Dilihat ini yang ikut, dan pastinya ada yang mau punya impian kuliah di Madinah kayak gitu, apalagi dari rumah-rumah tafid kita punya banyak impian banget nih bisa kuliah di luar kayak gitu, apalagi di Madinah. Wah, bener-bener suatu yang sangat istimewa banget nih, apalagi orang tuanya ini ngedukung banget nih sampai ikut belajar juga nih bahasa Arabnya. Masya Allah banget, kan orang tua di sini juga Masya Allah banget. Iya. Ada betul. Dan ketika pas lagi di Madinah pun juga kalau ada yang umroh temennya, atau biasanya orang tua setahun sekali nengokin, itu juga dibawain tuh Mbak makanan dari Indonesia sekoper gitu biar seneng banget gitu. Jadi tuh dengan kayak semuanya nih, mama bilang ada yang umroh, wah udah tuh nitip rendang, bawang goreng, pokoknya sambal terasi gitu. Ya, alhamdulillah nih Ko Firdaus sudah bagi pengalamannya nih sama teman-teman semua. Dan sekarang gestar yang kedua nih kita sambut nih Ustadz Hikman Fakih dan Teteh Aan Fahira. Assalamualaikum Ustadz. Ini udah mulai? Ya, Masya Allah. Nah, beliau ini merupakan Hafiz dan Hafizoh. Pasangan Hafiz dan Hafizoh nih. Beliau benar-benar
jadi motivasi nih buat kita semua nih. Dan Ustadz Hikman Fakih merupakan lulusan dari Darul Quran dan juga imam muda dari Korea, Ustadz. Dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih nanti nih bisa nih duet podcast nih sama Ko Firdaus. Bisa Ustaz, bisa Ustaz. Masya Allah. OTW Madinah juga ini. Oh, Madinah juga. Mau belajar Korea nih. Ustadz Masya Hikman Fakih Allah. jadi mahasiswa Madinah, Masya Allah. Ya, silakan Ustadz. Apa nih? Ini udah pada nunggu nih. Ustadz Hikman Fakih dan Ustazah Aan Fahira nih. Wah, ini pasangan couple. Saya sering lihat nih bikin cilok bareng. Wah, Masya Allah. Kemana-mana berdua. Alhamdulillah ya. Bikin baper ya si jomblo ini. Jomblo. Didoain semoga cepat nikah nih, apalagi besok nih Arafah nih, diijabahnya doa ya. Mudah-mudahan yang jomblo cepat nikah. Amin. Ikutin Masya Allah. Tapi Ustadz kakak, Fakih. tapi yang merit kakaknya dulu, jangan daus dulu. Masih ada kakak. Masya Allah. Aduh, jomblo di sini yang perempuan patah hati nih kayaknya. Nungguin. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk PPPA Darul Quran Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir pada acara ini ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat selalu, dan berkah manfaat dunia akhirat. Amin. Amin. Amin.